Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah tetes air mata terdalam dia yang kehilanganmu. Tetes air mata terdalam dia yang kehilanganmu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang ya, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonan sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya. Dan silakan personal reading berbayar @sora_tarot di Instagram kalau kamu pingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, kita lihat dulu ya, tetes air mata terdalam dari dia yang kehilanganmu. Ada energi seperti apa pada saat ini? Teman-teman, ada energi lari atau menjauhi ya. Jadi kalau Sora lihat, mungkin sekali kamu sedang menghindari dia ya, kamu menjauh dari dia gitu ya, karena mungkin ada kekecewaan, ada luka, atau ada apapun itu ya. Intinya mungkin kamu sudah tidak mau berkontak dengan dia, atau kamu sudah tidak mau merespon dia menghubungi kamu dan sebagainya. Oke. Ini bisa saja dikarenakan awalnya dia yang lari ya teman-teman dari kamu. Jadi ketika dia lari ya kamu pun menghindari pada akhirnya ya. Jadi ini adalah hubungan yang mungkin sekali ketika ada masalah cenderung lari, cenderung menghindari. Jadi seperti tidak diselesaikan ya teman-teman. Itu sangat mungkin banget terjadi ya. Kalau Sora lihat ini adalah suatu masalahnya adalah ketidaksiapan tentang hubungan untuk jangka panjang atau ketidaksiapan terhadap komitmen ya. Jadi mungkin saja kamu berdiri dengan seseorang yang dia menghindari ketika hubungan sudah dipertanyakan keseriusannya ke arah mana, atau memang seseorang yang tidak bisa terikat secara komitmen, mungkin tidak siap dengan alasan apapun ya, finansial kah, mentalitas kah, psikologi kah, atau apapun itu gitu ya, sehingga kayak mungkin menghindari untuk ngomongin hubungan jadi lebih serius ya teman-teman. Karena memang kalau Sora lihat masih ada sisi anak-anak di dalam dirinya dia ya. Mungkin memang kamu berdiri dengan seseorang yang secara jarak umur lebih muda dari kamu, atau memang dia masih bersifat kekanak-kanakan yang mungkin masih playful, dia masih suka bebas, dia masih suka tidak terikat, dia mungkin belum siap gitu ya. Dia juga mungkin masih sering ceroboh, masih sering impulsif gitu ya, sehingga dia menyadari bahwa mungkin dia belum siap sama komitmen teman-teman. Namun kesininya kalau yang Sora lihat, dia banyak mendapatkan pertanda ya, banyak yang mendapatkan mungkin angel number, pertanda gitu ya. Pertanda ini mungkin saja mengoneksikan dia sama kamu, atau pertanda itu menandakan bagaimana hubungan kalian itu. Dia dapat pertanda ada hubungan mungkin secara spiritual, hubungan jiwa dan sebagainya. Dan setiap kali dia menghindar, selalu ada pertanda yang datang ke dia, mungkin melalui mimpi yang dia lihat, dia rasakan, dia dengar, dia temui, apapun itu ya. Sehingga ya, mungkin dia sudah lama ya berdiam, menghindar ya. Mungkin hari demi hari berlalu, minggu demi minggu berlalu, atau bulan demi bulan berlalu. Tapi pertanda itu semakin jelas, bahwa ada pertanda jelas nih soal hubungan kalian ya. Dimana bahwa sebenarnya hubungan ini itu jauh di dalam lubuk hati terdalam kamu mungkin ya, walaupun kamu menghindar, kamu menyerahkan hubungan ini, mendoakan hubungan ini gimana jalannya yang terbaik gitu ya. Dan di dalam lubuk hati yang terdalam sebenarnya masih ada harapan teman-teman ya, di antara kalian berdua, walaupun kalian sama-sama menghindar gitu ya. Karena di sini memang ada hubungan secara belahan jiwa ya. Ada hubungan belahan jiwa, dia dekat sama kamu, kamu dekat sama dia ya, kalian saling dekat satu dengan yang lain. Nah, hubungan belahan jiwa ini juga lah yang sangat mungkin membuat dia itu seperti sangat sedih mungkin ketika kehilangan kamu dan kamu menjauhi dia. Dan pertanda-pertanda yang didapatkan itu juga berhubungan dengan energi soulmate ya. Dan energi belahan jiwa ini sampai saat ini atau detik ini masih sangat-sangat kuat dia rasakan. Dan mungkin saja pada saat hari ini juga ada energi mencari energi untuk bertemu, bersatu teman-teman ya. Semakin dia berusaha menghindari, semakin dia berusaha lari, semakin dia menginginkan kamu. Semakin lari justru semakin kayak energinya tarik menarik teman-teman ya.
Karena memang banyak hal yang belum dikelarin dalam hubungan ini, banyak hal yang belum jelas gitu ya. Kalau Sora di sini masih banyak hal yang belum jelas, belum pemberesan gitu ya. Jadi banyak yang mungkin ngegantung dan didiemin aja teman-teman. Dan sebenarnya secara batin kalian tuh bertelepati dan terkoneksi. Jadi sebenarnya kamu pun sekarang mungkin bisa merasakan dia itu sangat sedih kehilangan kamu, ada energi rindu gitu ya. Dan begitu juga mungkin sebaliknya, dia bisa merasakan emosinya kamu karena kalian bisa bertelepati. Dan pertanda yang didapatkan atau tandanya ada yang melalui mimpi, ada yang melalui lagu-lagu gitu ya. Atau kalian itu berkomunikasi telepati itu melalui lagu ya. Jadi pas dengar satu lagu itu mungkin mewakilkan perasaannya dia. Dan saat ini ada hasrat yang sangat kuat secara fisik, secara seksualitas. Dia sangat mungkin banget punya chemistry yang kuat sama kamu, sehingga secara energi tubuh dan jiwa pun dia mencari kamu, mendambakan sentuhan kamu, mendambakan adanya kontak fisik dengan kamu ya. Tuh, karena sekarang dia benar-benar lagi butuh. Dia sedang sangat haus kasih sayang, dia sangat sedang haus perhatian. Dan apalagi kalau Sora lihat di sini situasinya dramatis gitu ya. Ya, kalau Sora di sini memang dia juga menyadari dia banyak yang berbuat salah ya, teman-teman. Hanya sekarang ketika sudah situasinya benar-benar ekstrim, sudah mungkin nggak ada komunikasi, sudah benar-benar cut off, putus dan sebagainya, energi itu semakin kuat terasa. Dan kenapa sih dia bisa ngerasain ya koneksi soulmate sama kamu, itu tidak lain dan tidak bukan adalah ketika sudah ada energi pembersihan ya. Jadi mungkin sudah ada energi pemberesan di sini. Kalau Sora lihat, dia mendapatkan kejelasan perasaan itu ketika dia sendirian, dia bermeditasi, teman-teman ya. Kita coba lihat di sini ya, siapa ciri-cirinya dia, teman-teman. Siapa ciri-cirinya dia? Yang pertama, orangnya penuh dengan keraguan dan kekhawatiran. Itu jelas ya, nyambung dengan alasan kenapa dia tidak siap untuk berkomitmen jangka panjang. Mungkin dia tidak yakin kalau dia bisa jadi pasangan yang baik untuk kamu. Mungkin dia tidak yakin atau belum yakin kamu adalah energi the one ya. Apakah kamu yang satu-satunya dia cari? Apakah kamu pasangan jiwanya? Apalagi di sini kalau Sora lihat masih banyak yang situasi finansialnya ada, tapi mungkin belum maksimal atau belum benar-benar cukup ya. Dan kalau Sora di sini dia merasa khawatir atas segala sesuatu yang tidak pasti gitu ya. Dia kan nggak yakin kalau hubungan ini mungkin pasti bisa work, nanti kalau ada masalah gimana gitu ya. Ini juga hubungan yang banyak dia itu mungkin sekali sedang berjuang untuk masalah keuangan ya. Jadi kayak situasi keuangan dia itu ya lumayan baik, tapi mungkin belum maksimal gitu ya. Sehingga dia sering galau kalau uangnya mungkin belum cukup, tabungannya belum cukup, teman-teman. Dan di sisi lain dia sangat suka kebebasan ya. Orang ini tuh kayak namanya kesuksesan dan keberhasilan itu jadi yang paling dia cari. Dan dia pingin banget bisa yang namanya punya power ya. Dan salah satunya punya power dengan dia merasa kalau dia sudah punya keuangan sendiri ya. Dia tuh kayak pingin ngejar sukses, pingin ngejar berhasil. Karena mungkin yang dia lihat dan dia rasakan gitu ya, orang ini ngerasain mungkin kayak aku tidak direspek, tidak dihargai orang kalau aku nggak punya uang yang cukup ya. Itu menjadi sesuatu yang penting. Tapi sikap dia yang on off, ketidakpastian dia, itulah yang jadi kunci utama dalam masalah ini. Kenapa dia tidak menghindari atau belum siap terhadap komitmen? Satu, memang ada yang belum stabil, dalam artian dia mungkin belum siap untuk berkeluarga. Satu, atau dia mungkin tipe yang dia harus punya tempat tinggal sendiri kalau dia mau berkeluarga. Dia mungkin belum punya tempat tinggal sendiri, atau dia masih sibuk untuk mengurus keluarganya. Itu sangat mungkin ya. Artinya keluarga sangat mungkin berdampak sangat besar dalam hubungan ini. Nah, jelas nih, mungkin banget keluarganya lagi banyak masalah ya. Entah itu keuangan lah, masalah internal keluarga lah. Aku nggak tahu ya dalamnya apa gitu ya. Kita nggak pernah tahu ya. Ya, jadi ini jelas kelihatan ada banyak masalah ya orang ini. Termasuk mungkin sikapnya yang keras dan ego, teman-teman. Dan masih ada masalah-masalah di rumah. Mungkin ada yang belum dapat restu dari orang tua. Ya, dan ini adalah masalah tentang kesehatan ya. Jadi mungkin ada anggota keluarganya dia yang kesehatannya masih belum maksimal, mungkin orang tuanya atau gimana yang mengganggu hubungan ini. Dan mungkin banget kesehatan dari hubungan ini sendiri. Tapi secara intuisi kalian itu terhubung dengan sangat kuat. Ya, nih ada telepati batin ya. Tapi karena hubungan ini penuh dengan ketidakpastian, jadi bikin galau teman-teman ya.
Ini adalah koneksi yang bikin galau ya. Banyak ketidakpastian tapi terhubung ya. Tuh. Jadi kayak mungkin aja kamu ngerasa bahwa ini belum jelas hubungannya mau arahnya ke depan seperti apa gitu ya. Karena memang dia pun mungkin belum siap untuk secara kemandirian teman-teman ya. Tapi apa yang dirasain sama kamu? Tuh kan teman-teman, dia sedang berusaha untuk survive situasi keuangannya, dia berusaha untuk bertahan ya. Dan dia merasa bahwa sekarang ketika dia menghindari kamu pun ini adalah bukan suatu hubungan yang dia ngerasain akan berakhir ya, tapi lebih kepada ini memang belum waktu yang tepat untuk dia bisa memberikan kamu komitmen yang lebih serius soal relationship. Jadi ini lebih kepada seperti pause ya, tapi caranya dia memang cenderung menghindar karena dia banyak kesibukan ya teman-teman. Tapi kalau yang Sora lihat sekarang itu dia sangat sedih kehilangan kamu, dan saat ini sangat-sangat ingin kembali terkoneksi sama kamu ya, karena ada rasa rindu, rasa kangen gitu ya. Tuh, setiap kali dia dengar nama kamu, melihat sesuatu yang berhubungan dengan kamu atau yang terkoneksi dengan kamu, itu membuat dia kayak ngerasa ke-trigger gitu ya, banyak kepancing teman-teman ya. Dan banyak juga yang mungkin sedang mengurusi masalah kasus hukum gitu ya. Kita lihat lagi lebih lanjut ya. Kenapa dia menangisi kehilangan kamu ya teman-teman. Awalnya dia denial, awalnya dia tidak mau mengakui bahwa dia itu punya perasaan yang sangat-sangat kuat sama kamu. Terus habis itu juga mungkin dia sangat kepikiran kamu gitu ya. Dia mencoba menghindar teman-teman, kalau dia sayang itu sama kamu. Cuman ya, pikiran-pikiran soal kamu, memori soal kamu, kangen ke soal kamu, pertanda-pertanda soal kamu tuh seperti muncul begitu saja tanpa dia duga, tanpa bisa dia batasi gitu ya teman-teman ya. Karena memang ada energi koneksi secara jiwa, secara spiritual yang mengoneksikan kalian gitu ya, yang membuat dia itu kayak selalu terpanggil untuk harus kembali. Ada energi rekonsiliasi di sini. Dia terpanggil untuk rekonsiliasi tanpa diduga-duga. Kenapa? Karena memang matanya dia atau pikirannya dia atau jiwanya dia itu banyak terfokuskan hanya untuk kamu, dan dia tidak bisa melepaskan pemikiran dan fokusnya dia ke kamu teman-teman. Apalagi ketika banyak mungkin dari kalian yang sudah dia melihat atau dia sudah dengar kamu itu mungkin sudah ada yang baru atau sudah mau move on dan sebagainya, itu membawa dia pada energi kecemburuan loh ya. Orang ini belum tentu positif buat kamu ya. Dia menyadari bahwa dia mungkin punya banyak sikap yang juga kurang positif, mungkin cenderung toksik ya ke kamu teman-teman. Tapi memori soal kalian tuh sudah terlalu banyak terjadi sehingga dia tertarik kembali oleh memori kalian ya, sehingga dia kepinginnya balik untuk fokus lagi teman-teman. Karena memang ada energi kekaguman dia sama kamu. Kamu tuh jadi sosok yang sangat berarti buat dia. Kamu banyak membantu, kamu banyak menyupport, kamu banyak melindungi, kamu banyak menjaga gitu ya. Di sini kalau Sora lihat ada situasi orang ketiga ya. Artinya ini sangat mungkin banget ya. Kalau yang Sora lihat nanti disesuaikan dengan posisinya. Banyak dari kalian yang situasinya kamu orang ketiga dalam hubungan ini teman-teman ya. Dan mungkin saja kamu selama ini tidak tahu ya kalau dia itu ternyata sudah ada yang lain, karena dia selama ini menutupi kayak gitu ya. Kalau Sora tuh baca orang ketiga, Sora harus selalu menekankan ya bahwa aku tuh tidak membela pihak manapun. Kalau baca third party situations, aku hanya benar-benar membaca apa adanya gitu ya dari kartu. Ya, dia tuh kayak selama ini sudah menahan untuk tidak bicara sama kamu perasaan dia sebenarnya. Ya, yang dia rasakan, kenapa dia menangisi ya kehilangan kamu. Karena ternyata dia masih sangat sayang, masih sangat cinta. Dia belum siap mungkin berkomitmen ya. Dia mungkin karena situasinya dia ya. Tapi di satu sisi dia masih sangat sayang kamu ya, dan dia teringat ya semua hari-hari malam-malam di mana kalian itu banyak kenangan-kenangan manis yang memorable gitu ya, yang membuat dia itu menginginkan kamu ya. Dan dia tuh kayak terdorong untuk mengusahakan hubungan ini ya, apapun ya kondisinya ya, kalaupun nggak third party situations ya. Karena ini kalau Sora lihat ada yang third party situation, ada juga yang karmik, di mana karmik itu mungkin nggak ada orang ketiga, mungkin bukan orang ketiga, tapi seperti saling mengeluarkan sisi terburuk di dalam diri, tapi mau lepas juga susah ya.
Dan dia itu kayak ngerasa bersalah karena mungkin dia itu banyak seperti kayak seolah-olah tuh mempermainkan kamu secara emosional gitu ya. Dan kamu juga seperti sudah terlanjur sayang sama dia gitu ya. Dan di sini ada energi dia ngerasa takut kehilangan karena kamu tuh yang paling berharga. Mungkin karena kamu selalu bantu dia, kamu selalu tolong dia, kamu selalu ada buat dia. Dan di sekarang ada energi ketika kamu mulai melangkah meninggalkan dia, di sanalah dia takut merasa kehilangan. Ya, tuh. Dia tuh banyak banget hal yang harus dia kerjakan, banyak banget tanggung jawabnya dia, banyak banget bebannya, tapi banyak dari kalian juga yang membantu ya untuk menghadapi segala permasalahan dia. Sekarang semua kenangan, tertawanya kalian, gembiranya kalian itu menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan. Dan banyak yang mendapatkan pertanda melalui mimpi. Jadi dia sering banget bermimpi soal kamu, teman-teman ya. Dan dia tuh akhirnya merasakan bahwa kamu adalah segala-galanya buat dia ya. Energi yang selama ini dia nahan-nahan, dia pikir dia bisa tanpa kamu ya. Tuh. Orang ini tuh banyak yang sekarang mantauin kamu mungkin melalui sosial media, teman-teman. Kalian juga mungkin ada yang berkenalan melalui sosial media. Dia berharap kamu masih mau untuk menerima dia kembali. Salah satu dari kalian single, jadi ini mungkin single dengan third party situation tuh. Ada love affair di sini ya. Makanya mungkin itu yang semakin membuat dia tidak siap ya untuk seriusin hubungan ini. Tapi sekarang dia merasakan sangat butuh kamu tuh. Energi terobsesinya sangat kuat ya, yang nggak bisa lepas, teman-teman ya. Dia pingin datang untuk memohon kamu kembali. Dia pingin datang untuk kayak yuk kita coba lagi. Mungkin belum tentu ada keseriusan yang siap ya untuk dia berikan, tapi dia nggak bisa sama kamu. Nanti kita coba lihat apakah dia sudah siap untuk serius hanya memilih kamu ya. Karena cuman kamu yang bisa menenangkan dia ya, dari mungkin emosinya, amarahnya tuh. Dia tuh kayak pingin kalau bisa lari dari ini semua dan kita mulai semuanya dari awal. Ya. Dia pingin bisa memberikan memberikan kamu masakan, mungkin karena dia jago masak, teman-teman. Dia pingin bisa melayani lah ibaratnya. Dan dia minta maaf kalau selama ini dia nggak fokus ya, teman-teman. Karena memang banyak hal yang belum dia siap ya, apalagi situasinya. Tuh. Dan dia minta maaf karena sebelumnya tidak benar-benar siap untuk memperjuangkan hubungan ini dengan maksimal. Sora, tapi apakah kalau dia benar-benar ingin memperjuangkan hubungan ini hanya kamu seorang? Ada stork, ada dog, ada gentleman. Teman-teman, ini jelas ya, ada energi pergerakan, ada energi perubahan menjadi ke arah kesetiaan dari seorang divine maskulin. Jadi kalau yang Sora lihat di sini, ini komunikasi akan mungkin datang ya untuk kalian itu bertemu, berdiskusi, melepaskan segala keresahan ya. Tapi yang jelas ini juga energi, ada niatan orang ini untuk memilih kamu atau memperjuangkan kamu. Tapi memang ini kan stok itu kan ada pergerakan terus jangka pendek. Tapi ya artinya dia akan menunjukkan sama kamu bahwa dia mau memperjuangkan kamu. Tapi menunjukkan juga kan butuh waktu ya teman-teman, gitu ya. Karena memang pada saat ini situasi dia masih terkunci ya. Dia masih mungkin tidak bisa langsung memberikan kamu status yang jelas atau gimana. Tapi yang pastinya ada energi pergerakan, dia mau mulai komunikasi lagi sama kamu ya. Karena dia itu kalau nggak ada kamu tuh rasanya resah, gelisah, nggak tenang. Dia selalu pengen bisa ketemu sama kamu. Kalian punya energi twin flame satu dengan yang lain. Sebenarnya kegelisahan dia pun bisa kamu rasakan, teman-teman ya. Hanya memang menyelesaikan untuk masalah apalagi untuk kalian yang sudah berdiri dengan seseorang yang punya hubungan secara formal gitu ya. Keluarga itu kan nggak gampang juga untuk diselesainnya gitu ya. Jadi butuh waktu. Tuh. Tapi yang pasti ada justice, ada keadilan. Jadi dia akan mengusahakan apa yang selama ini mungkin berat sebelah di antara kalian atau masalah hukumnya. Justice juga bisa masalah hukum, ya. Ada energi harapan di sini, ya. Jadi ini jelas hubungan yang mungkin ada potensi harapan ke depannya bisa untuk lebih baik lah istilahnya, ya. Paling nggak ada lah dia itu kepingin untuk bisa fokus lagi hanya untuk kamu, ya. Hanya memang balik lagi segala sesuatu butuh pertimbangan, butuh persiapan gitu ya. Oke. Karena memang secara kualitas kamu yang memang paling dia inginkan, dan kehilangan kamu tuh rasanya sedih banget loh. Dia merasa frustasi, merasa gelisah gitu ya. Ingat
Sora jangan diserang, saya hanya baca energi apa adanya ya. Bisa saja ini nggak buat kamu ya, mungkin nggak cocok ya. Kalau kamu pasangan sah ya silahkan bicarakan dengan pasangan kamu, selesaikan. Oke, ini Sora hari ini sudut pandangnya dari yang karmik. Sora baca apa adanya, nggak usah dipertanyakan ya kapan dia akan datang. Ini kalau dia ngomongin stok itu jangka pendek, jadi harusnya dalam waktu mingguan juga, maksimum bulanan udah ada kabar ya. Sagittarius, Scorpio, Pisces, Libra, Aries, Gemini, Scorpio, Pisces, dan ada Aries. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba ke alfabet yang mungkin terbuka. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Oke, dicek ya. Dan teman-teman yang kepingin beli kartu tarot, pingin personal reading, pingin dibacain aja sama Sora, atau mungkin ada teman-teman di sini yang mau beli kartunya, mau belajar sendiri, atau mau belajar sama Sora, semua bisa di Instagram Sora @sora_tarot ya. Semua di satu pintu saja. Oke, kalau belajar sama Sora tidak dilepas, karena nanti kalau udah selesai bisa dimasukkan dalam grup untuk belajar sama-sama. Oke, GWHS DNLU CFIH MVMT ASR 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Dan jangan lupa untuk main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Daun pandan ada 5 bibit kopi harus kental. Kalau cewek lu dandannya lama, lu kagak boleh kesel.